Oke, selamat pagi siswa kelas 5. Ibu guru berharap di hari ini kabar kalian baik-baik dan kalian juga masih semangat untuk belajar. Oke, di hari ini kita akan belajar dari muatan IPA. Materinya cara menjaga kesehatan organ pernapasan serta cara memeliharanya. Kalian sudah bisa lihat kan? Ya, ini dia. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan serta cara memeliharanya. Ini merupakan pembelajaran kita yang ke-11 dari muatan IPA. Yang punya buku pena 5A bisa lihat di halaman 127 dan 132. Oke, ada beberapa cara untuk menjaga organ pernapasan. Ya, jadi agar kita hidup, kita harus bernafas dan semua makhluk hidup itu bernafas ya. Karena kita juga merupakan makhluk hidup, maka kita juga harus bernafas sehingga bisa hidup. Ya. Oleh sebab itu, organ pernapasan kita ini merupakan organ juga yang penting dalam kehidupan kita. Karena kalau dia rusak sedikit kan kita tidak bernafas dengan baik. Oke, untuk beberapa caranya untuk menjaga organ pernapasan. Yang pertama di sini yaitu 1, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Ya, kalau sekarang memang wajib semua orang pakai masker karena sekarang kan lagi ada virus corona. Tapi sebelum ada virus corona, biasanya tuh kan orang tidak mau pakai masker. Jarang sekali ibu guru kalau lewat dengan motor terus lihat ada yang pakai masker, begitu jarang. Ya hanya beberapa orang tertentu yang sering memakai masker. Saat di jalanan atau di jalan raya itu debu, asap kendaraan, pokoknya bakteri dan sebagainya itu berterbangan di mana-mana, sehingga sangat penting agar kita memakai masker. Kalau kita menghirup debu dari kendaraan begitu, kemudian asapnya lagi, bisa-bisa kan masuk ke dalam kita punya organ pernapasan. Meskipun kita punya bulu hidung ini sudah menyaring lain, tapi yang lainnya otomatis akan masuk, sehingga biasanya orang bisa kena TBC seperti itu ya. Itu saat mereka tidak memakai masker di tempat-tempat umum. Mereka bisa batuk. Ya karena ada bakteri atau udara kotor yang masuk ke dalam organ pernapasan. Jadi seperti itu. Bukan saja karena corona jadi harus pakai masker, tapi untuk menjaga organ pernapasan kita agar terhindar dari debu, kotoran dan sebagainya, kita harus memakai masker di daerah yang terdapat pencemaran udara. Kota-kota besar, debu seperti di Sorong ini banyak debu, asap kendaraan, jadi kita juga harus pakai masker. Seandainya kalian pergi ke tempat yang banyak pohon, kemudian yang jarang kendaraannya, tidak apa-apa tidak pakai masker. Seperti itu, karena di situ udaranya belum tercemar. Ya, kalau untuk sekarang di masa pandemik ini, ibu guru sarankan agar tetap memakai masker kalau kalian keluar kemanapun ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ya, jika tubuh kita sehat, maka kita bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian kebersihan lingkungan, kalau lingkungannya bau, kotor, secara otomatis kan kita juga menghirup udara yang tidak segar, tidak sehat, sehingga kita bisa sakit. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Oke, kita tahu bersama bahwa saat siang hari, pohon ini akan mengeluarkan oksigen dan dia akan menghirup karbon dioksida. Jadi, kita manusia kan kita menghirup oksigen. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen yang tersedia. Sehingga ketika kita santai di bawah pohon pada siang hari itu terasa sejuk karena oksigennya banyak. Pohon di saat siang hari dia mengeluarkan oksigen.
Kemudian, selain itu pohon juga dia dapat menyaring debu yang berterbangan. Seperti itu. Jadi penting sekali agar tetap lingkungan kita menjadi hijau, karena pohon selain sebagai tanaman yang bisa tumbuh dan bisa dimanfaatkan, dia juga dapat mengeluarkan oksigen. Ya, kita lanjut di sini. Itu tadi kita sudah bahas tentang cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan, jadi caranya kita jaga. Sementara yang ini kita akan bahas tentang cara memelihara organ pernapasan. Kita pelihara dia yang sudah ada, kita rawat dia. Cara merawatnya, memeliharanya, kita punya organ-organ pernapasan ini. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Ya, ketika kita makan makanan yang sehat, tubuh kita itu menjadi kuat. Artinya bahwa semua vitamin yang dibutuhkan dari tubuh kita itu terpenuhi. Diperlukan saat ini dalam tubuh kita, ini dan itu dan sebagainya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, otomatis tubuh kita itu menjadi sehat. Kalau hanya yang makan nasi putih, kemudian dengan yang makan nasi sayur sama tempe atau nasi sayur ikan, kemudian ada buah lagi, itu tetap yang gendut, sehat, ceria. Itu yang tadi makan yang lengkap itu. Kemudian mereka sehat. Seperti itu. Ya, Ibu Guru bicara yang kebanyakan. Artinya kalau selalu makan yang seperti itu ya tetap. Tapi kalau hanya cuma makan nasi putih seperti itu, kemudian juga malas-malas makan, akibatnya nanti kalian tidak bisa, tubuh kalian tidak sehat. Kemudian karena dengan makanan sehat, kekebalan tubuh kita pun menjadi kuat. Ya, kalau kita makan yang sehat kan tadi Ibu bilang gitu, makan makanan yang seimbang seperti itu, otomatis tubuh kita ini menjadi sehat. Kekebalan tubuh kita juga kuat. Kekebalan tubuh artinya kita antibody. Kalau ada penyakit yang mau datang begitu, kayak kita tidak mudah terserang karena kita kekebalan tubuh ini kuat. Selain dari makan makanan sehat, ada lagi tidur malam yang cukup. Ya, saat tidur, tubuh memulihkan kerja semua organ tubuh. Tidur malam yang cukup artinya, jadi di sini tidur malam yang cukup. Maksudnya bahwa kalian jangan begadang. Jadi kalau jam 9 tidur ya udah jam 9 tidur. Seperti itu. Kalau sering tidur juga, kebanyakan tidur tidak sehat. Kurang tidur juga sehat. Jadi tidurnya pas-pas cukup lah. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah disuruh tidur jam 9 malam, jangan lagi kalian begadang. Apalagi untuk usia-usia kalian anak-anak ya. Dalam masa pertumbuhan, kalian harus tidurnya cukup. Ya. Jika manfaat saat kalian tidurnya cukup, yang pertama, esok harinya tubuh kalian merasa badan kalian itu kayaknya rasanya segar. Kemudian kalian kalau beraktivitas tidak pusing. Seperti itu. Kemudian kalian punya daya ingat itu kuat, bagus. Sementara kalau kalian tidurnya kurang cukup atau begadang, itu efeknya itu akan memberikan kelelahan bagi tubuh kalian dan pikiran kalian. Kemudian kalian mengurangi daya nalar, artinya kalian mau berpikir itu agak susah. Kalian tidak bisa berkonsentrasi. Dan kalau sering seperti itu kalian bisa pusing karena kekurangan darah. Ya. Kemudian artinya bahwa kalau tubuh kalian sudah sehat, otomatis kan kalian punya organ-organ pernapasan juga kan sehat. Karena saat kita tidur itu kita mengistirahatkan sebagian organ tubuh kita. Artinya kita yang tadinya berjalan, mulut yang komat kamit, cerita sana sini. Kemudian kita punya pikiran yang pikir ini, pikir itu, tertawa sana sini. Saat kita tidur malam kan kita melepaskan segalanya dan kita tidur. Ya. Selanjutnya yang berikut, ya, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kita juga wajib menjaga kesehatan.
dan kebersihan lingkungan. Selain lingkungan yang harus kita jawab bersih, kesehatan tubuh kita juga. Kita harus rajin mandi, membersihkan diri kita. Yang punya kuku panjang-panjang hitam itu dipotong, rambutnya disisir rapi. Kemudian baju yang sudah kalian main tadi siang jangan pakai lagi malam hari, tapi yang itu sudah kotor dibuang, pakailah yang bersih. Kemudian lingkungan kalian juga harus bersih, sapu kalau kotor-kotor depan rumah itu disapu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ingat ya, Ibu Guru kembali di sini makan makanan yang sehat. Ketika kita makan makanan yang sehat, kekebalan tubuh kita menjadi kuat dan kita tidak gampang terserang penyakit. Kemudian tidur malam yang cukup. Saat kita tidur cukup, kita akan mengembalikan stamina tubuh kita di esok hari. Tubuh menjadi kuat, ada semangat untuk beraktivitas, kita tidak pusing. Tapi kalau kita begadang, otomatis esoknya kita akan malas, sering agak pusing. Kemudian daya tangkap atau daya pikir kita itu lambat. Seperti itu. Dan Ibu Guru ada pernah baca di dalam satu artikel itu kalau orang yang sering begadang, ketika hari tuanya itu dia mudah sering terkena penyakit. Banyak macam penyakit ya. Ibu tidak sebut, intinya itu dia banyak kena penyakit. Kalau dari dia sering begadang. Seperti itu. Jadi kalian harus istirahat yang cukup. Ya, oke, ini adalah tugasnya. Oke, perhatikan tugas. Ya, di sini Ibu Guru minta maaf di sini. Ini kalian bisa lihat di halaman 128. Halaman 128 ini, kalian kerja nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Nomor 4 tidak perlu. Ingat, nomor 4 tidak perlu. Hanya kerja nomor 1, 2, dan 3 di halaman 128. 128. Jangan dilupakan ya. Ya, itu tugasnya. Jadi karena sampai nomor 3, ini ada kelanjutannya nomor 4 dengan 5, Ibu Guru bikin sendiri. Apa yang akan terjadi jika kita sering begadang sehingga tidur tengah malam atau tidak tidur tepat waktu? Apa yang akan terjadi? Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi jika kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat? Ya, kalian jawab sendiri ya. Di sini, yang ini juga kalian jawab, perhatikan gambar. Kemudian yang berikut, perhatikan cerita berikut, kalian baca ceritanya, kemudian jawab A dan B-nya. Kemudian yang ketiga, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan di sekolah dan di rumah. Ya, ini kalian uraikan sendiri, di sekolah bagaimana, kemudian di rumah juga bagaimana. Seperti itu ya. Oke, jadi sekian pembelajaran kita di hari ini. Ibu Guru berharap kalian bekerja tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan kalau belum paham kalian bisa tonton videonya. Seperti itu. Selamat pagi.